Cara merawat kulkas agar kulkas Bapak Ibu bisa tahan lama untuk selama-lamanya. Langkah pertama adalah atur atau setting termostat di angka nomor 3. Langkah kedua, jangan pernah melakukan pencongkelan batu es atau salju dengan benda apapun, baik benda tumpul ataupun benda tajam, karena di sini sudah ada peringatan untuk tidak boleh melakukan pencongkilan secara paksa, baik benda tajam ataupun benda tumpul. Sebab karena nanti bisa merusak evaporator. Dan ini contoh evaporator. Nanti ini kan ada jalur ini, seperti jalur selang. Bila ditusuk benda tajam atau benda tumpul, ini rusak. Ini jalur gas freon untuk sirkulasi. Jadi kalau ini bocor, otomatis kulkas Bapak tidak dingin. Bila Bapak Ibu menaruh bahan makanan seperti daging, ayam, ikan, jangan ditaruh secara langsung. Misalkan ini daging atau ikan atau ayam, jangan ditaruh disimpan secara langsung begini. Otomatis ini nanti tertanam atau tertimbun salju atau batu es. Kalau bisa dilapis dengan baskom semacam ini, baskom plastik, lalu ditaruh di dalam baskom, sehingga bila mau diambil itu mudah. Ini contohnya, ini yang diambil, bukan ini kalau ini sudah tertanam oleh batu es, sehingga susah sekali ini untuk diambil paksa, ini nanti rusak evaporatornya. Nah, contohnya ini. Nah, ini sudah jadi es batu, ditaruh di dalam baskomnya. Sekali lagi, jangan pernah lakukan mengambil sesuatu dengan cara paksa atau dicongkel-congkel, jangan ya. Kalau memang sudah terlanjur, cukup dimatikan saja kulkasnya, cabut dari kabel listrik, lalu buka kulkasnya, diamkan beberapa jam, nanti es batu ini akan mencair dengan sendirinya. Langkah berikutnya, apabila gumpalan es batu sudah tebal ini, itu di atas sudah tebal begini, ini sudah waktunya untuk melakukan pembersihan. Agar apa? Agar evaporator ini tidak keberatan menahan beban es batu ini. Segera lakukan pencairan dengan cara cabut kabel listriknya dari stop kontak. Bila perlu, dibuka penutupnya untuk mempercepat mencair es batunya ini. Setelah beberapa jam bersih es batunya, segera lakukan pembersihan dengan cara basahi kain, lalu lap di bagian rak-raknya ini sampai bersih dari noda-noda yang tersisa itu, sampai bersih. Lalu keringkan dengan kain kering supaya kulkas Bapak Ibu itu tidak tercium bau yang menyengat. Yang terakhir, perhatikan bagian paling bawah. Bila perlu, sediakan kain kering selalu di bawahnya untuk mencegah air yang keluar agar tidak kemana-mana. Contohnya ini sudah mulai ada karatan ini.
ini segera lakukan pembersihan agar tidak karat ini berkembang, karena ini rawan dengan kebocoran karena pipa kondensor itu ditanam di bagian dinding sebelah kiri dan dinding sebelah kanan. Makanya kalau dipegang ini dinding ini selalu panas. Dan apabila ini bagian bawah ini berkarat, itu pasti pipanya akan bocor. Pipa kondensor itu akan bocor karena pipa kondensor itu terbuat dari bahan besi. Kalau kena karat itu akan mudah bocor. Makanya selalu sediakan kain kering untuk mengeringkan di bagian bawah. Ini selalu dikeringkan untuk menghindari karat. Dan itulah langkah-langkah yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Apabila benar-benar diperhatikan dan dilaksanakan, saya yakin kulkas Bapak Ibu akan awet untuk selama-lamanya. Dan kulkas saya ini sudah umurnya sekitar 14 tahun, belum mengalami kendala apapun. Masih normal. Bahkan yang baru dari keluar pabrik pun kalah. Ini sangat tebal ini esnya ini. Dan sekarang sudah waktunya untuk melakukan pembersihan. Oke, itu saja yang bisa saya bagikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih.